Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Hamdani SPD dari SMA Negeri 9 Kerinci, Provinsi Jambi. Dan saat ini saya sebagai peserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kerinci dengan fasilitator Bapak Yul Penri dan pengajar praktek Ibu Hardiana SPD. Baik, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif, serta kaitannya dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Koneksi antar materi yang pertama 1.1 yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu 1.2 itu mengenai nilai dan peran guru penggerak, 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak, dan 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Nah, kita tujuannya adalah murid di masa depan itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun, tumbuh, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Lalu keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua itu budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Lalu keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini terbagi atas dua, itu motivasi ekstrinsip dan motivasi intrinsip. Kalau motivasi ekstrinsip yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dilihat dari motivasi intrinsik yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga itu 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima itu manajer. Sebagai seorang guru, sebaiknya kita berada pada posisi kontrol manajer, yaitu yang pertama guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilaku yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang berikutnya itu posisi manajer mengacu pada konstitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid.
Yang keempat itu keyakinan sekolah atau kelas. Berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, pahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Ini secara garis besar yaitu mengenai disiplin positif, yaitu disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, lalu nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Lalu 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lalu segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan aktivitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Yang selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum pelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan.
Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Yang berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Mungkin sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.